Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amar Zaidan dari kelompok 2 MTK. Hari ini kelompok saya, kelompok 2, ingin mempresentasikan tentang soal-soal statistika yang kami buat beberapa minggu yang lalu. Anggota kelompok saya yang pertama ada Maulana Arsyan Ramdhani, Muhammad Amar Zaidan, itu saya sendiri, Muhammad Daniel Fahriansyah, kemudian ada Nahal Perdana Soekarno, serta Nevli Narandra. Untuk pembagian materi-materi, kami membagi materi dengan 6 bagian. Yang pertama ada bagian tabel, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram garis, yang keempat diagram lingkaran, yang kelima histogram, dan yang keenam atau yang terakhir adalah poligon. Di sini saya Maulana Arsyan akan menjelaskan tentang soal median dan modus yang berbentuk tabel. Soal yang pertama, kecepatan angin di dasarian bulan Juni kota Pacitan ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut ini. Median data ini adalah di sini jelaskan bahwa jumlah frekuensi pada tabel di atas adalah 240. Untuk menentukan letak medan ada pada data ke 1/2 dalam kurung N tambah 1. Medan terletak pada data ke 1/2 dalam kurung 240 tambah 1 sama dengan 120,5. Medan pada data ke 120,5 artinya medan berada pada kelas interval 20 sampai 29. 20 dikurang 29. Tepi bawah kelas medan yaitu TB sama dengan 20 kurang 0,5 sama dengan 19,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas medan yaitu FK sama dengan 40 tambah 50 sama dengan 90. Frekuensi kelas medan F medan sama dengan 60. Panjang kelas C sama dengan 29,5 dikurang 19,5 sama dengan 10. Dari apa yang kita perlu lihat dapat kita tentukan bahwa medan sama dengan TB tambah 1/2N dikurang FK per F medan dikali C sama dengan 19,5 tambah 1/2 kali 240 dikurang 90 per 60 dikali 10 sama dengan 19,5 tambah 120 kurang 90 dikurang 60 dikalikan 10. Lalu 19,5 ditambah 30 per 60 kali 10 sama dengan 19,5 tambah 5 yang hasilnya 24,5. Jadi pilihan yang sesuai dari soal di atas adalah pilihan yang D yaitu 24,5. Lanjut ke soal modus. Seorang pengamat ingin mengetahui tentang rata-rata median dan modus dari seluruh siswa di kelas 1 SMA. Di satu kelas SMA. Setelah dikelompokkan, pengamat tersebut menyajikan data dalam tabel berikut. Berat badan 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70/74. Dan setiap data berat badan ini memiliki frekuensi yang berbeda-beda yaitu ada 6, 12, 20, 8, dan 4. Modus distribusi frekuensi di atas adalah di sini bisa kita lihat nilainya 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74. Frekuensinya masing-masing 6, 12, 20, 8, dan 4. XI-nya di sini 52, 57, 62, 67, dan 72. XI dikali FI sama dengan 312, 684, 1240, 536, 288. Hasilnya 3060. Jadi di sini XI dikali V sama dengan X I per NIF. I sama dengan 3060 per 50 yaitu sama dengan 61,2. Jadi di sini pilihan yang sesuai adalah A yaitu 61 per 1 61 per 5. Yang jawabannya adalah A. Saya akan menjelaskan tentang soal tabel. Di atas ada tabel yang tertera upah dan frekuensi. 40-59 berfrekuensi 6, 60-79 frekuensi 8,
80 sampai 99 frekuensinya 22, 100 sampai 119 frekuensi 8, 120 per 139 frekuensi 6. Diketahui data mengenai upah buruh suatu industri kecil yang tersaji pada tabel distribusi frekuensi di bawah ini dalam puluhan ribu rupiah. Maka rata-rata upah mean buruh industri kecil tersebut adalah rataan data berkelompok dapat kita hitung dengan rumus N sigma I XI kali FI. N sigma I FI XI kali FI plus X2 dikali F2 tambah XN kali Fn. Lalu per F1 tambah F2 tambah Fn, di mana XI adalah titik tengah kelas ke I. XI sama dengan 1/2 dalam kurung BA plus BA. FI frekuensi kelas ke I. Jadi di sini upah 40 sampai 59 frekuensi 6, XI 49,5, XI kali FI sama dengan 297. 60 sampai 79 frekuensi 8, 69,5 XI-nya, dan XI kali FI sama dengan 556. 80 sampai 99 frekuensi 22, XI 89,5, XI kali FI sama dengan 1969. Lalu 100 sampai 119 frekuensi 8, XI 109,5, XI kali FI sama dengan 876. 120 per 139 frekuensi 6, XI 129,5, XI kali FI 777. Frekuensi dijumlah menjadi 50, XI kali FI 4475. Jadi N sigma I XI kali FI sama dengan N sigma FI sama dengan 4475 per 50, yaitu sama dengan 89,5. Jadi rata-rata upah mean buruh industri kecil tersebut adalah Rp895.000. Kemudian soal untuk nomor 4, soal ini menggambarkan tentang dagangan batang dan kami disuruh mencari tentang modusnya. Jadi langkah-langkahnya adalah dengan melihat dengan data paling banyaknya, yaitu data dari 45 sampai 49. Kemudian kumpulkan data dari situ, yaitu ada LMAT-nya yang pasti 44,5, yaitu 45 dikurang 0,5 sedang 44,5. Kemudian cari D1 sama dengan FI atau frekuensi terbanyak dikurang frekuensi sebelumnya, yaitu 12 kurang 8 sama dengan 4. Kemudian adalah D2 atau frekuensi paling banyak dikurang frekuensi selanjutnya, itu sama dengan 6. Sama yang terakhir adalah P, yaitu adalah jaraknya adalah 45, 46, 47, 48, 49, itu 5. Kemudian masuk ke dalam rumus, modus sama dengan TB atau LMAT ditambah buka kurung D1 per D1 plus D2 tutup kurung kali P. Masukkan nomor-nomor yang tadi 44,5 ditambah buka kurung 4 per 4 per 6 tutup kurung kali 5. Hasilkan lagi 44,5 ditambah 4 per 10 dikali 5. Hasilnya adalah 44,5 ditambah 2, yaitu hasilnya adalah 46,5. Jadi modus dari data di atas adalah B, yaitu 46,5. Kemudian untuk soal selanjutnya, soal nomor 5. Soal ini menyuruh kita untuk mencari median atau rata-rata dari diagram batang di atas. Pembahasannya adalah dengan mencari jumlah datanya dulu atau N-nya dulu sama dengan 20 data. Kemudian kita masukkan dalam rumus rata-rata sama dengan jumlah data per N. Jumlah data masukkan ini ke dalam rumus nomor-nomornya. 27 dikali 3 ditambah 28 kali 5 ditambah 29 kali 5 ditambah 30 kali 4 ditambah 31 kali 3 per 20. Hasilnya sama dengan 579 per 20, yang hasilnya sama adalah 28,95. Untuk soal selanjutnya ini membahas tentang mediannya. Nah, untuk memudahkan kita untuk mencari mediannya, kita harus membuat dulu tabelnya yang berisikan tentang berat badan siswanya, titik tengahnya, XI, FI-nya,
atau titik tengah dikali frekuensinya, sama lagi adalah frekuensi kumulatif. Nah, data-data yang dibutuhkan untuk mencari medianya adalah pertama n dulu. N itu sama dengan jumlah dari data tersebut, itu 80. Kemudian dicari juga setengah dari n, yaitu setengah dari 80 sama dengan 40. Nah, kemudian kita cari data ke 40. Data ke 40 terdapat di 24 sampai 27. Kemudian dicari LMAT-nya 23,5. Kemudian ada frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu frekuensi kumulatif sebelum 42 yaitu 27. Kemudian ada FI-nya, FI dari frekuensi dari 24 sampai 27 yaitu 15, sama jangka P yaitu adalah 5 atau EP itu sama dengan 4. Kemudian masukkan ke dalam rumus, median sama dengan LMAT ditambah setengah N kurang frekuensi kumulatif sebelumnya per FI tutup kurung kali P. Masukkan nomor-nomornya, 23,5 ditambah buka kurung 40 kurang 27 per 15 ditutup kurung 4. Turun lagi 23,5 ditambah buka kurung 13 per 15 tutup kurung 4. Turun lagi 23,5 ditambah 3,46. Hasilnya adalah mediannya adalah 26,96. Larsen di sini akan menjelaskan soal, yaitu soal diagram garis. Bisa dilihat di atas, soal ini mean dari diagram garis tersebut adalah, pembahasannya di sini jumlah siswa sama dengan 15. Berarti meannya sama dengan 6 kali 1 tambah 7 kali 2 tambah 8 kali 5 tambah 9 kali 4 tambah 10 kali 3 per 15 sama dengan 126 per 15 sama dengan 8,4. Lalu soal kedua, berapakah modus dari diagram garis di atas? Pembahasannya, modus adalah data paling banyak dari kumpulan data sehingga mudahnya modus dilihat dari data terbanyak, yaitu jawabannya jumlahnya 37. Soal diagram garis. Soal ini mempertanyakan masalah median dari data diagram garis di atas. Maka pembahasannya adalah dengan membuat sebuah tabel dulu yang isinya adalah tinggi badan, jumlah siswa atau frekuensi, serta frekuensi kumulatif. Alasannya apa? Alasan untuk memudahkan kita untuk mengerjakan soalnya. Kemudian kita tentukan juga jumlahnya, yaitu ada 30 data atau N. Kemudian masukkan ke dalam rumus, yaitu setengah N. Kenapa pakai setengah N? Dikarenakan data di atas itu tidak bersifat ganjil tapi genap. Yang hasilnya berarti ada 2 nomor atau 2 nominal di pertengahan. Kemudian lanjutkan kembali, berarti setengah N atau setengah dari 30 sama dengan 15. Kemudian tentukan data ke-15, maka data ke-15 ada di urutan 100 ketinggi badan 137. Nama saya Nihlan Nasruddin dari kelas IPS 3. Ingin membahas tentang diagram lingkaran. Perhatikan diagram lingkaran dan berat badan siswa. Jumlah siswa adalah 100. 43 kg 30%, 44 kg 15%, 40 kg 10%, 41 kg 20%, dan 42 kg. Maka mean dari data di atas adalah murid yang 42 kg 100% dikurang buka kurung 30% tambah 15% tambah 10% tambah 20% sama dengan 100 dikurang 75% sama dengan 25%. Murid bobot 40 kg sama dengan 10% per 100% dikali 100 sama dengan 10 siswa. Murid bobot 41 kg 20% per 100% kali 100 sama dengan 20 siswa. Murid bobot 42 kg 25% per 100% dikali 100 siswa sama dengan 25 siswa. Murid bobot 43 kg 30% per 100% dikalikan 100 sama dengan 30 siswa. Murid bobot 44 kg 15% per 100 dikali 100 sama dengan 15 siswa. Ini tanya, maka mean dari data di atas adalah 40
kali 10 tambah 41 kali 20 tambah 42 kali 25 tambah 43 tambah 30 tambah 44 kali 15 per 100 sama dengan 400 tambah 820 tambah 1050 tambah 1290 tambah 660 per 100 sama dengan 4220 per 100. Meannya 42,2. Selanjutnya akan membahas diagram lingkaran yang kedua. Perhatikan diagram lingkaran dari ukuran sepatu siswa. Jumlah siswa adalah 120. Ukuran 38 60 derajat, ukuran 39 45 derajat, ukuran 33 30 derajat, ukuran 34 60 derajat, ukuran 35 45 derajat, ukuran 36 30 derajat, ukuran 37 39 derajat. Maka meandar di atas adalah murid ukuran sepatu 33 30 derajat per 360 derajat dikali 120 sama dengan 10 siswa. Murid ukuran sepatu 34 60 per 360 derajat dikali 120 sama dengan 20 siswa. Murid ukuran sepatu 35 45 derajat per 360 derajat dikali 120 sama dengan 15 siswa. Murid ukuran sepatu 36 sama dengan 30 derajat per 360 derajat dikali 120 sama dengan 10 siswa. Murid ukuran sepatu 37 90 derajat per 360 dikali 120 sama dengan 30 siswa. Murid ukuran sepatu 38 60 derajat per 360 derajat dikali 120 sama dengan 20 siswa. Murid ukuran sepatu 39 45 derajat per 360 dikali 120 sama dengan 15 siswa. Ini saja, maka meandar dari data dasar adalah modus data terbanyak dari suatu diagram, maka modus murid ukuran sepatu 37. Kemudian ada soal histogram. Soal ini membahas tentang berapakah mean dari data di atas. Nah, cara untuk mencari mean adalah dengan mengkali nilainya dengan kali juga dengan tiap dari nilai itu, jumlah frekuensi tiap nilai itu dibagi dengan jumlah dari seluruhnya. Jadi pembahasannya adalah n itu sama dengan 50, jadi meannya sama dengan 2 kali 6. 2 kali 6 2,6 kali 1 ditambah 2,7 kali 1 ditambah 2,8 kali 6 ditambah 2,9 kali 14 ditambah 3 kali 14 ditambah 3,1 kali 5 ditambah 3,2 kali 9 dibagi sama 50 per 50. Hasilnya adalah 149 per 50, yang hasilnya adalah meannya adalah 2,98. Selanjutnya saya akan membahas tentang histogram. Di sini hari dan banyaknya siswa absen. Hari pertama yaitu 5, hari 2 yaitu 15, hari 3 yaitu 10, hari 4 15 siswa, hari 5 20 siswa, hari 6 25 siswa, hari 7 15 siswa, hari 8 10 siswa. Berdasarkan data di atas dapat dibentuk histogramnya seperti berikut dengan membuat tabel distribusi frekuensi tunggal terlebih dahulu. Berapakah modus dari data di atas? Modus adalah data paling banyak dari kumpulan data sehingga mudahnya modus dilihat dari data terbanyak. Maka jawabannya adalah hari ke-6 yaitu 25 siswa. Poligon, berapakah mean data di atas? Pembahasan N 40. Meannya yaitu dari nilai dikali dengan jumlah siswa. Hasilnya 3450 dibagi N, yaitu sama dengan 40, sama dengan 86,25. Berapakah median dari data di atas? Pembahasannya N sama dengan 64 data, mediannya setengah dikali N dibagi setengah dikali 64 dibagi 32. Maka median sama dengan data ke-32 sama dengan 69,5. Sekian dari kelompok kami.
Terima kasih telah mendengarkan. Maaf kalau banyak kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.